last circle-nya bakal di Gatka atau di Deng, deng, deng. ladang gandum? Oh dan my god. oh my god. Pocinki, Pak. Tapi Saya masih masuk sedikit itu. dikit doang tapi kan? Iya, kalau Enggak. kau punya kayaknya sudah habis kah? Oh Gatka benar-benar A-nya saja tidak dapat ya. A-nya saja tidak dapat. Hanya ya. doang nggak Iya. dapat ya? Oke, Reski menang untuk tebakan circle yang ketiga kali ini. Oke, baiklah. Pocinki berarti akan menjadi magnet tentunya untuk masing-masing tim bisa masuk ke area zonanya sendiri. Tentu alter ego yang tidak terlalu banyak berpindah dari Bukit Kentangnya agak diuntungkan ketika mereka dapetin area atas dan tim-tim yang ada di area bawah bisa aja menjadi korban mereka. Tapi kali ini di sisi sebelah timurnya akan ada pertemuan antara EVOS dan juga tim yang tadi agak kesulitan menghadapi lawannya. Poin kali ini seorang Alpha ditumbangkan oleh seorang Red Face kah? Oh betul sekali, MG3 yang tidak ada counter sepertinya ketika digunakan oleh pemain yang tepat. Ini menjadi salah satu senjata mimpi buruk untuk lawan. Vince pun tertumbangkan kali ini, KF ditumbangkan juga oleh para pemain dari tim Void sendiri, tapi masih bisa sepertinya untuk diselamatkan. Dan Vince pun langsung dipulangkan ke area lobby. Di sisi lain GPBR harus beradu tembak dengan tim Boom yang kayaknya nggak terlalu worth it Reski. Apalagi ini adalah zona yang sepertinya udah cukup sakit. GPBR CL pun dapat oleh seorang Boboho dan ditumbangkan. GPBR dipulangkan di urutan ke-16. Menjadi tim pertama yang tusun di game kita yang ketiga. Tapi berlanjut kayaknya ini Banyu juga sedang tertahan. Betul sekali, baginya sudah dihancurkan. Sudah berasap dan harus memaksa dia bertahan di tengah ladang yang cukup terbuka Di juga. screening? Oh, di screening Audi sama masih Geek. dicari Di screening dan kali ini. terlihat tapi dia lebih memilih headshotnya dan akhirnya Audrey langsung di end ke bagian lobby. Ini nyaris sekali, sayang sekali. Ini antara Audrey pengen screening atau Audrey lagi memikirkan nih mau touchdown di area ladang yang mana. Soalnya tadi agak lambat Ya. sepertinya ngijak pedal gasnya. Sehingga juga dari seorang Banyu bisa dapetin loh foto eliminasi. Dan Banyu pun ditumbangkan oleh seorang Cimoy. 21 Esports harus dipulangkan seperti fight antara Onyx dan juga RRQ. Betul. Ada di timurnya, tenggaranya Pocinki sendiri atau rumah paling kanan. Itu udah Spider-Man semua itu. Udah pada naik ke area, nih itu. Yang area rumah sebelah kanan udah pada naik ke area atapnya. Ya. Tinggal mereka cari vision yang lebih luas. Tentu kali ini DG udah mengambil area gorong-gorong dari tempatnya sendiri. Dari area Pocinki sendiri. Cukup enak nampaknya belum ada tim lain yang berusaha untuk menabrak ke area mereka. Dan kali ini Void yang tadi betul-betul agak kesulitan. Mereka bertemu dengan EVOS, harus kehilangan 2 pemainnya. Udah touchdown juga di area Pocinki. Kalian Gaming juga dapetin satu compound yang gampang banget di counter ini kalau misalnya tinggal cuman 2 player yang berada di sini. Tapi kalau berempat tentu masih bisa saling counter lah. Dan ternyata seorang Ramones diberikan kejutan oleh K9 yang nggak bisa nge-counter balik, harus dipulangkan ke area lobby. Batman pun terkejut, nampaknya ada lawan di area gorong-gorong bawah. Drone sudah touchdown juga, tapi hati-hati. Tensky siap langsung menembak, drone ditumbangkan oleh seorang Tensky. NFT harus kehilangan 2 pemain untuk saat ini, sepertinya betul banget kehilangan 2 pemain. Langsung di shaker elimination aja. Batman gak bisa kemana-mana, hanya bisa melontarkan satu nade ke area seorang K9. Dan Tensky pun udah tahu keberadaan dari seorang Batman. Dilontarkan ke hanya menyicil saja. Belum bisa menumbangkan Batman. Lagi dan lagi Tensky melompat atau melemparkan satu smoke ke area depan untuk menutup vision seorang Batman. Apakah mereka akan langsung push ke area seorang Batman? Dan Batman hati-hati, ini tempat yang paling gak enak. Ketika ketahuan Batman ada di area atas, dilontarkan satu nade atau mungkin dilontarkan 2 molly melebar, itu bakal gampang banget langsung ke area lobby. Iya, tidak bisa mendapatkan banyak space lagi yang bisa dimainkan, tapi benar sekali dia langsung turun karena dia bakal tahu pasti akan ada prediksi granat ke bagian lantai 2 juga, tapi saat ini bakal bertemu lagi, berhasil mundur lagi bagian belakang dan mau tidak mau 2 player dari Void harus benar-benar komit bisa meratakan agar mereka bisa terhindari dari backstepnya anak-anak NFT. Tapi saat ini juga prediksi granat terus-menerus yang cukup on point dilakukan dari anak-anak Void. Dan akhirnya Batman berhasil diratakan oleh anak-anak dari Void. Masih bertahan K9 bersama Tensky. Dan ternyata Tensky sudah bisa bermain. Betul sekali, udah lama Tensky bisa main sini sebenarnya. Sudah lama ya bisa. Mungkin kemarin-kemarin kali ya. Iya, kemarin-kemarin. Sedang tidak alright, body alright. Enak banget.
Apa sih? Enak badan. Gak enak badan Kan ya. badan dong. Not body alright apa sih ya tahu lah. Biarin lagi ya. Kita fokus lagi ke fight yang terjadi antara Bombs dari GD Gits ke area dari Scarlet Gaming yang ternyata akan melakukan rotasi pedong. Terlihat sedikit, vehicle-nya akan dipecahkan oleh para pemain dari GD Dogma Gits. Pedong masih terlihat berusaha untuk men set up smoke, di tapping aja dengan Scar L yang digunakan oleh seorang Bombs. Namun kali ini Bombs harus di counter balik oleh Jersey dengan M16-nya. Sakit banget tadi padahal cuma kali 2. Jersey kita tahu sendiri bagaimana pengalamannya sudah cukup baik banget untuk di PMPL sendiri. Smith pun akhirnya bisa maju ke area depan. Jersey itu tapping ke area seorang Daybot menggunakan dari M16-nya sendiri. Ini dia kelas yang dimiliki oleh para pro player. Dengan senjata yang tidak auto pun dia bisa menumbangkan lawan loh. Wah, dan ini dia Circle. Tadinya alter ego nyaman di perumahan Pochinki, mereka keluar dan akhirnya mereka akan menjadi tamu lagi yang kesulitan untuk bisa masuk ke bagian perumahan dari Pochinki tersebut. Dan terlihat sudah pada di bagian kiri, tengah, belakang semua sudah ada. Ini menjadi PR besar juga dan Aura mengambil kesempatan berotasi di saat beberapa tim masih mulai terus melanjutkan fight. Dan saat ini juga dari Skylight masih terus berlanjut lagi. Belum meninggalkan area fight bersama GD. Tapi mengingat juga ini sangatlah tidak worth it karena mereka sudah berada di bagian luar circle. Saatnya juga mereka untuk masuk ke bagian dalam circle. Dan ternyata Aura terjegal 2 player langsung sekaligus. Ya betul sekali, kali ini alter ego harus maju ke area depan tapi ternyata harus merelakan 2 pemainnya, 1 ter-take down, tinggal 1 pemain yang masih aktif. Bom kali ini betul-betul menjaga cukup baik areanya. Jason hati-hati apakah akan on point granat dari seorang Lazy, tapi belum, sepertinya tidak masuk ke ruangan dari Jason tempati kali ini. Tapi ternyata Molotov dilontarkan, sudah cukup sakit dan Jason dipulangkan oleh Molotov seorang Lazy. Nice try buat Aura fire, tapi mereka harus memakan fire mereka sendiri juga. Dan awas, di bagian sisi lain juga datangnya seorang Nici langsung disambut oleh seorang KF. Di bagian area sisi ladang, 2 tumbang dari Genesis Dogma. Dan ini dia tidak ada kesempatan untuk kembali selamatkan lagi. Misalkan beberapa player saja masih bertahan dan ini dia EVOS KF bakal menjadi player yang akan cut rotasi beberapa tim yang akan masuk ke area tengah perumahan Pochinki. Wow, Scarlet Gaming tadi kerepotan banget dijaga sama GD, tapi pada akhirnya GD harus kehilangan 1 pemainnya, yaitu seorang Nichil tadi ditumbangkan oleh EVOS, tapi SG kali ini lihat SG udah dapetin tempat yang cukup enak dan cukup kosong, belum ada tim manapun yang mendapatkannya, tapi Ucup harus tertumbangkan di atas 1 gereja yang ada di Pochinki oleh seorang Lizard. Kita tahu Lizard dengan kualitasnya, bagaimana empowernya yang begitu on point karya lawan, dan kali ini Dewa United sudah mendapatkan 5 eliminasi. Dominating untuk mereka sendiri. Dan Lizard masih terus mencari informasi dengan seorang KF. Dan lihat, ini bener-bener numpuk banget Pochinkinya. Laku banget, nggak usah dipromosiin lagi. Mereka udah pasti ngambil di area perumahan Pochinki semua. Iya, ini seperti anak-anak kuliahan. Mereka di asrama tapi beda jurusan ini. Ini padat sekali di mana-mana Iya, ada semua. bener ya. Semua kamar terisi nih. Semua ruangan terisi. Asrama kampus ya. Asrama kampus luar biasa. Luar biasa, betul banget yang Reski bilang tadi. Dan kali ini masih bertahan dengan 3 pemainnya setelah Audrey tadi diberikan kejutan oleh seorang Banyu yang ada di open field. Tapi setidaknya masih aman. Mereka masih dapetin daerah tengah juga. Belum ada yang berani nge-push ke area mereka sebelum zona mungkin juga. Ini baru circle kelima. Menyentuh ke circle ke-6 pastinya ini akan lebih sakit lagi. Tuyul mendapatkan tappingan dari seorang Kato. Dan kualitas mini 14-nya pastinya tidak bisa diragukan lagi. Dewa United, 2 pemain ada di area gereja, 2 pemain udah turun ke rumah L. Tentu split ini dibutuhkan banget untuk 2 pemain yang di atas bakal menjadi salah satu scouter untuk melihat-lihat di area bawah tempat mana aja yang udah diisi nih oleh para pemain-pemain lainnya. Iya, betul sekali. Dan next circle-nya sedikit bergeser memanjakan Dunia Games bersama BNW berotasi BNW tak baru datang ya? terhalang apapun. Oke. Mereka mendapatkan bagian sisi atas atau bilang juga kalau bisa dibilang utara. Ya. Dan Boom bisa masuk, dapat kompon lagi tipis-tipis. Tapi PR besar ini dari bagian bawah nih Odidi. Waduh, Padat sekali, rangkai. Ini bakal kalau kata caster-caster yang lain tuh adalah apa ya, pemusnahan massal. Bukan pemusnahan massal sih. Pengikisan massal. Betul banget Reski. Pengikisan massal akan terjadi, tapi kali ini ternyata seorang Nyongs harus ditumbangkan oleh seorang Reizi dan KF udah maju ke arah depan tapi ke pick off oleh pemain dari Dewa United, seorang Nox yang aku hampir baca Uno tadi, tapi Ucup juga dapetin KF untuk di secure elimination. Alan pun ditumbangkan dengan nades kali ini, Flybone menumbangkan seorang Kimain juga dengan nadesnya.
Simit atau Smith mendapatkan Cimoy dengan DP 28 yang dia gunakan di rumah Spider-Man kali ini. Iya, dan tentunya juga beberapa player masih bisa bermain dari bagian atas-atas perumahan juga menjadi seorang parkour juga. Tapi tentunya juga mereka harus menjaga badan mereka karena bukan mereka saja sendiri yang bermain di bagian atap, tapi masih ada tim lain juga. Dan ternyata ke F di tracking dari bagian udara dari seorang Jersey saat ini. Spraydown langsung jatuh dan masih ada beberapa waktu lagi. Tapi ternyata mereka harus terdesak oleh Bluezone. Misalkan Lyserg menjadi harapan terakhir juga dari tim EVOS, tapi juga Lyserg mendapatkan PR besar. Di kiri ada Jersey, kanan depannya ada Jar Jar. Benar-benar ini kesulitan besar yang dimiliki oleh mereka. Seperti tadi Odi katakan, ini bakal mendapatkan penyisisan massal yang betul-betul massal. Dan saat ini Renalre dari Alter Ego menyisakan seorang diri dan juga mendapatkan satu player dari tim Dewa United. Betul banget ya, Renalre masih berusaha tentunya. Nox dan cari lawannya ada di atas, tapi ucup didapatkan oleh seorang Pedongs yang melontarkan satu nade yang on point banget. Apakah ini momentum untuk SG bisa menumbangkan lawannya? Terlihat di sebelahnya ada para pemain dari Geek yang pasti berusaha untuk menyeberang juga ke area timur laut atau ke area atasnya lebih tepat. Kali ini 3 pemain dari Scarlet Gaming masih berusaha karena Jersey sudah ditumbangkan di area zona juga tadi. Lawan Bots berusaha proning aja, pengen bergerilya sepertinya untuk maju ke area depan. Dunia Games hanya nungguin aja. Dia nggak mau terlalu banyak open atau mungkin terlalu banyak membuka badan karena mereka mudah banget nih untuk dapetin pemain-pemain dari SG juga. Karena ini open field banget tengah-tengahnya. Ya, mereka harus set up smoke untuk bisa masuk ke area dari DG. Iya, ini maju kena, mundur kena, dan ternyata beberapa utility akhirnya memfinishkan teman-teman dari Dewa United. Puas di posisi ke-7, 6 tim tersisa di menit ke-24, circle ke-6. Ini PR besar lagi yang harus maju oleh tim Geek. Cibirit bakal membuka asap terlebih dahulu untuk menutupi mereka dari bagian kanan yang ada. Tim Skylight yang terus menjegal mereka akan siap menyambut mereka ketika mereka mulai maju tipis-tipis. Tapi awas, nggak tahu melihat prone yang dilakukan dari satu player Martin dan akhirnya tertangkap. Berbahaya sekali. Awalnya mereka mempunyai posisi yang cukup enak, bisa membantai teman-teman dari Geek, tapi sayang sekali terlalu terbuka badan dan itu dia. Nggak tahu dibakar langsung dipisahkan dengan sebuah spray. Misalkan Cibirit yang masih terbirit-birit di belakang pagar lolos dan belum dikejar dari anak-anak Skylight. Ini pancingan luar biasa banget loh dari seorang Pedongs. Dia lemparin satu molly ke area depan. Agar apa? Agar Kato ingin membuka badan dan maju ke area depan. Terus yang kerja selanjutnya adalah Smith di area lantai 2 langsung menumbangkan seorang Kato. Ini luar biasa banget. Dan DG mereka nyayur banget, lihat. Poin didapatkan dan lawan-lawan lainnya didapatkan. Bahkan seorang Smith juga udah low banget. Boboho maju ke area depan. Belum mendapatkan informasi lebih tepat lagi, sepertinya akan dilontarkan net oleh pemain dari BNW kali ini yang tersisa tinggal 2. Hanya Nyongs dan juga Flux. Ini bahaya banget sih, makin menjepit zona, tentu open field akan menjadi sarang dari kematian seluruh pemain. Iya, dan ini juga tentunya harusnya DG ini bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. DG bisa defense harusnya. Ya, DG sangat-sangat bisa defense. Betul banget ya. SG bisa mereka tahan. Boom harusnya bisa mereka tahan juga. Tapi kali ini Flux berusaha untuk melontarkan satu net ke area depan. Ternyata cukup memberikan damage yang berarti banget. Tapi hati-hati adalah granat yang kedua. Tapi Hexas di area bawah. Apakah kanan poin? Ternyata Flux yang didapatkan. Seorang Hexas. Hexas pas banget lempar granatnya. Mau nggak mau Flux kalau mau di revive harus turun melewati blue zone. Ini blue zone-nya udah sakit banget sih. Ini udah sakit banget, luar biasa. Apalagi Flux udah cukup tergerus dan dipulangkan ke area lobby. Kali ini Nyong dipush oleh para pemain dari Boom. Ternyata Nyong pun nggak bisa bertahan. Hexas juga ditumbangkan oleh Blue Zone. Pedongs dipulangkan juga oleh Blue Zone. Dan ini dia timing untuk tim DG melakukan defense. Kita lihat satu pemain dari poin lainnya. Iya. Ken9 sepertinya ya. Iya, Tensky yang sudah mati oleh Blue Zone. 2 tim tersisa. Dan ini dia kesempatan, tapi DG cukup disiplin, tidak terlalu buru-buru untuk mau push ke bagian depan. Walaupun mereka sudah tahu bahwa Boom juga sempat terkena 2 player, masih bisa ada kesempatan diberikan untuk memberikan mereka saling revive. Ini bisa dibilang respect. Sang respect, walaupun bonyok dari anak-anak Boom, tapi dibiarkan mereka kembali revive dulu dan dimainkan lagi, disiksa oleh utility. Molotov kembali kirimkan terlebih dahulu, pancingan lagi, tapi ini dia harus berhati-hati. Dari Boom tidak memiliki banyak space lagi yang bisa dimainkan. Sudah di set up dari kiri, depan, kanan sudah dijaga ketat. Jadi otomatis mereka harus kalau masih mempunyai banyak asap masih bisa enak untuk bertahan, tapi ternyata tertangkap lagi satu player. Ya betul banget, Fokker akhirnya menumbangkan satu teman
di tim lamanya. Tentu ini akan menjadi salah satu nostalgia untuk Poker sendiri. Tapi 2 pemain didapatkan kali ini. Tinggal Boboho sendiri yang masih aktif, dipush aja oleh seorang Ikyar. Ikyar bisa mendapat Boboho dan winner Chicken Dinner untuk Dunia Games. Wah, Dunia